Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innalhamdulillah na'manuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dipertemukan dalam forum yang luar biasa dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat dan dijaga kesehatannya secara fisik maupun psikis, jasmani dan rohani. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita uswatun hasanah Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang tetap istiqomah menjalankan sunnahnya, yang mudah-mudahan juga beliau berkenan memberikan syafaat kepada kita semua di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah, malam hari ini kita bertemu pada sesi perdana pada ILF atau Islamic Lawyers Club, Islamic Lawyer Forum, mohon maaf, Islamic Lawyer Forum edisi perdana yang mudah-mudahan hari ini diberi kelancaran dari mulai awal sampai akhir. Yang seperti kita tahu, para pemirsa semua yang hadir di sini, Islamic Lawyer Forum sendiri adalah forum yang insya Allah akan dilaksanakan secara rutin oleh, khususnya kalau untuk saat ini adalah Korwil DKI Raya, yang seperti kita tahu juga bahwa ILF Islamic Lawyers Forum sendiri diselenggarakan atas kerjasama dengan LBH Pelita Umat atau Lembaga Bantuan Hukum Pelindung Terpercaya Umat, dan alhamdulillah ini edisi perdana ya. Jadi pada malam hari ini kita sama-sama bersyukur dan mudah-mudahan juga semua yang hadir di sini pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan seperti kita tahu pada agenda yang sudah dijadwalkan pada malam hari ini ada beberapa pembicara yang akan hadir pada malam hari ini. Tapi sebelumnya kita akan coba sapa dulu ke beberapa narasumber yang sudah hadir. Ada 4 narasumber utama yang akan hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua sudah hadir. Dan kalau ataupun masih ada yang belum hadir, mudah-mudahan Allah beri kelancaran dan mudah-mudahan Allah beri kemudahan dalam mengikuti forum Islamic Lawyers Forum pada malam hari ini. Ya, 4 pembicara yang akan dijadwalkan berdiskusi dengan kita pada malam hari ini adalah yang pertama ada Bang Novel Bang Mukmin, SH. Beliau adalah Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni 212 dan beliau juga adalah tim advokat dari FPI, dan kebetulan sekali beliau dalam perjalanan, mudah-mudahan bisa segera bergabung dengan kita. Kemudian pembicara kedua ada Dr. Randes Wahyudi Al-Maroki, MSI. Beliau adalah ketua dari Pamong Institute dan mudah-mudahan juga sudah hadir. Seperti sudah hadir, alhamdulillah. Kemudian juga sudah hadir tengah-tengah kita ada ulama DKI, yaitu Ustadz Tisna Asyir Buni. Jadi beliau sudah hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan juga nanti bisa mengikuti sampai akhir dan bisa memberikan tausiah kepada kita semua pada malam hari ini. Kenapa ulama kita hadirkan pada malam hari ini? Karena ILF lain daripada yang lain. Dan mudah-mudahan ulama yang hadir yang kita hadirkan pada malam hari ini bisa memberikan pandangan, perspektif berdasarkan agama. Dan mudah-mudahan bisa memberi pencerahan kepada kita semua pada setiap pertemuan-pertemuan Islamic Lawyer Forum. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke pembahasan dan sebelum kita masuk ke berbicara, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah beri kelancaran acara kita pada malam hari ini. Al-hadina wa ala kunnatin sholihah ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Sa'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sebelum kita ke para narasumber utama, di sini ada pakar politik pemerintahan, di sini juga ada praktisi hukum,
dan ada ulama, tapi sebelumnya ada kata pengantar yang akan disampaikan oleh salah satu narasumber juga pada malam hari ini, Bang Sundarai Abu Taki, dan sudah hadir beliau pada malam hari ini. Setelah itu kita akan coba lihat trailer acara pada malam ini. Dan kepada Bang Sundarai Abu Taki, gimana Bang? Sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Bang? Alhamdulillah. Keluarga sehat Bang Sundarai? Alhamdulillah. Ya, sudah siap memberikan kata-kata pengantar pada malam ini Pak, Bang Sundarai, karena tema kita cukup perlu kita angkat karena di media sudah cukup redup ya saat ini. Tema kita pada malam hari ini adalah redupnya peristiwa tragedi kilometer 50, di manakah keadilan? Silakan Bang Sundarai pengantarnya. Ya, terima kasih Bang Novian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bang Novel Bak Mukmin, Wasekjen dari PA 212 yang beliau belum hadir. Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Andes Wahyudi Al-Maroki, MSI, Direktur Pamong Institute. Yang saya hormati Ustaz Tisna Asyir Buni, Ulama DKI Raya. Dan juga yang saya hormati abang kami, Bang Panca Putra Kurniawan, sebagai Ketua Korwil DKI Raya. Dan juga yang tidak lupa saya hormati peserta Zoom meeting dan para pemirsa yang menonton acara ILF DKI Raya perdana ini. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu, berkumpul di dalam satu agenda yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan satu wawasan hukum, sosial, politik yang pada hari ini mudah-mudahan dengan penjelasan-penjelasan dari para narasumber sebagaimana yang tadi disampaikan oleh host kita, Bang Ian, yaitu akan hadir juga Bang Novel, Bang Mukmin, kemudian hadir juga Bapak Dr. Andes Al-Maroki, yang beliau akan nanti membahas dari aspek politiknya, dan juga nanti kita akan mendengarkan bersama-sama penjelasan dari ulama kita, Ustadz Tisna. Beliau akan memberikan satu penjelasan berkaitan dengan bagaimana Islam memberikan satu pandangan, satu solusi terkait permasalahan-permasalahan yang ada, wabil khusus berkaitan dengan peristiwa yang terjadi 2 bulan yang lalu, yaitu peristiwa KM 50. Dan juga nanti kita akan mendengar bersama-sama apa yang disampaikan oleh Ketua Korwil DKI Raya, yaitu Bang Panca. Dan mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang insya Allah tetap istiqomah dalam mengemban risalahnya, kemudian menghidupkan sunnah-sunnahnya. Kita berharap nanti kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan tim media yang pada hari ini bisa menampilkan satu agenda perdana kita di Korwil DKI, yaitu acara ILF Islamic Lawyer Forum. Yang di perdana ini kita membahas satu tema yang kita angkat
yang judulnya adalah redupnya peristiwa KM 50, di manakah keadilan? Kalau kita lihat dari peristiwa itu, peristiwa KM 50, ya memang di sana telah menewaskan 6 laskar FPI. Nah, masih banyak menyisakan satu pertanyaan di kalangan masyarakat, baik di kalangan akademisi hukum, praktisi hukum, dan kemudian masyarakat umum. Nah, kita juga semua berharap sejauh mana peran pemerintah dalam hal ini untuk kemudian mampu mendorong aparat penegak hukum agar mampu menuntaskan dan mengungkap peristiwa yang terjadi pada saat itu, sehingga hukum benar-benar dapat ditegakkan dan keadilan dapat dirasakan oleh siapa? Yaitu oleh seluruh masyarakat. Karena memang kita ketahui bersama bahwa hukum harus betul-betul dijunjung tinggi di negeri ini. Karena memang Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Sejatinya kita berharap tidak boleh ada lagi anak bangsa yang kehilangan nyawa tanpa alasan hukum, yaitu extrajudicial killing. Karena Indonesia adalah negara hukum yang harus mampu menjaga dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan keselamatan bagi rakyatnya sendiri. Tragedi KM 50, banyak pihak yang menyatakan bahwa peristiwa ini adalah pelanggaran HAM berat. Nah, tentunya ini bisa kita lihat ya, dan kita akan sama-sama mendapatkan satu penjelasan hukum dari praktisi hukum yang nantinya bagaimana peristiwa ini terjadi dan bagaimana sebenarnya apa yang disampaikan oleh Komnas HAM bahwa di dalam peristiwa ini tidak termasuk pelanggaran HAM berat. Jika kalau kita lihat di dalam pelanggaran HAM berat itu terdapat 4 jenis pelanggaran HAM, di antaranya yaitu genosida. Jadi kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memusnahkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, kelompok etnis, atau kelompok agama dan ras. Nah, inilah yang kemudian nanti kita akan bersama-sama mendengarkan dari para pembicara kita. Apakah memang betul yang disampaikan oleh Komnas HAM bahwa di situ tidak ada terjadi pelanggaran HAM berat, hanya pelanggaran HAM biasa. Dan di samping itu juga kita akan mendengarkan penjelasan dari ulama kita, yaitu Ustadz Isna Asyibuni, bagaimana beliau memberikan satu penjelasan dalam pandangan Islam. Karena memang yang kita ketahui bersama bahwa di dalam Islam adalah persoalan darah kaum muslimin bukanlah perkara yang remeh. Ada banyak ancaman yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan kita bisa lihat di dalam satu hadis yang baginda Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan, yang artinya hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Maka kita berharap dengan adanya forum ini, kedepannya tidak ada lagi tetesan darah dari masyarakat atau rakyat Indonesia yang tertumpah. Mudah-mudahan dengan adanya forum ini memberikan satu manfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja sebagai pengantar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillah pengantar sudah disampaikan. Sebelum kita masuk ke pertanyaan kepada masing-masing narasumber, kita akan coba lihat dulu video trailer pada malam hari ini. Silahkan. KM 50 Tol Jakarta Cikampek menjadi saksi bisu peristiwa tragis yang dialami oleh 6 orang anggota Laskar Pembela Islam atau LVI. Pemuda yang selama ini setia mengawal dan mendampingi Imam Besar Habib Rizik Syihab. Pada hari Minggu 6 Desember 2020, nyawa 6 orang pemuda muslim ini hilang setelah ditembak mati oleh pihak yang akhirnya diakui sebagai aparat kepolisian Polda Metro Jaya. Tak ayal, peristiwa ini pun sontak membangkitkan berbagai pertanyaan, simpati, dan tuntutan di tengah umat Islam. Tak jelas memang apa alasan aparat sehingga 6 pemuda muslim ini harus ditembak mati. Kesalahan seperti apa yang telah mereka buat sehingga layak merasakan timah panas mengakhiri hidupnya, sekalipun tanpa proses hukum? Kalangan hukum menyebutkan peristiwa ini sebagai extrajudicial killing, pembunuhan di luar hukum. Tak tanggung-tanggung, Komnas HAM pun turun menyelidikinya. Walau semua akhirnya tahu seperti apa hasil yang ditemukan dan disampaikan Komnas HAM kepada publik. Laporan ke Pengadilan HAM Internasional pun dilakukan oleh FPI. Namun, hingga kini kasus ini seperti tak jelas rimbanya. Bagaimana akhirnya? Siapa yang harus bertanggung jawab? Dan apakah hukum mampu memberikan keadilan? Terlebih kepada orang tua dan keluarga yang telah ditinggalkan. Kalau kasus ini tidak dituntaskan, maka akan menjadi presiden buruk penegakan hukum di negeri ini. Nyawa anak bangsa rasanya begitu mudah dilenyapkan tanpa alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Terlebih lagi apabila penguasa menganggap enteng hilangnya nyawa rakyatnya sendiri demi memuaskan nafsu politiknya. Sungguh luar biasa. Sementara Islam mewajibkan perlindungan kepada setiap nyawa manusia. Karena begitu berharganya nyawa satu orang manusia, sehingga negara memiliki tugas yang berat untuk melindungi setiap nyawa rakyatnya. Lalu, bagaimana harusnya hukum menyelesaikan kasus ini? Apakah benar kepentingan politik mempengaruhi kasus ini? Mampukah hukum internasional mengintervensi penguasa negeri ini? Mari saksikan bersama Islamic Lawyers Forum LBH Pelita Umat Korwil DKI Raya dengan tema Redupnya peristiwa tragedi KM 50. Di manakah keadilan? Ya, kita sudah sama-sama saksikan video trial yang begitu dramatis ya. Jadi mohon maaf kepada semua peserta, ada kesalahan teknis barusan. Dan saya ingatkan kembali pada pemirsa semua, para pemirsa ILF, Islamic Lawyer Forum, DKI Raya, bahwa pada malam hari ini kita kedatangan 4 narasumber. Yang pertama ada Dr. Andes Wahyudi Al-Maroki. Beliau adalah pakar politik pemerintahan. Kemudian narasumber kedua ada Bang Nopel Bamukmin SH. Beliau adalah Wasekjen PA 212. Kemudian ada Ustadz Tisna Ashirbuni. Alhamdulillah sudah hadir juga sebagai panutan kita di Korwil DKI. Mudah-mudahan juga saat hari ini, malam ini bisa memberikan sesuatu yang mencerahkan. Dan pembicara keempat ada abang kita ini, saya tidak asing lagi, sudah familiar. Beliau adalah Bang Panca Putra Kurniawan, adalah Ketua Korwil DKI Jakarta, DKI Raya. Dan kita ke narasumber yang pertama, dan sepertinya Bang Nopel Bamukmin saat ini sedang ada kendala, dan mudah-mudahan kita doakan bisa segera gabung dengan kita di forum ini. Dan kita akan masuk ke pembahasan pertama pada narasumber pertama, yaitu Dr. Andes Wahyudi Al-Maroki,
Assalamualaikum Bang, saya manggil Bang apa Ustadz ya? Bang Wahyudi Al-Maroki, gimana kabarnya Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Oh, Bang Wahyudi? kabar baik, sehat, Alhamdulillah. tetap semangat. Keluarga sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat. Tadi kita sudah lihat sama-sama trial ya Bang ya. Dan Ya. Bang Wahyudi mungkin juga sebagai pakar politik pemerintahan mengamati kasus ini sejak 2 bulan yang lalu kurang lebih. Dan saya mau minta pencerahan gitu secara politik pemerintahan gitu. Pada forum ini mungkin ada beberapa hal yang mungkin akan saya tanyakan terkait kasus ini Bang Wahyudi. Yang pertama, sebagai pengamat politik dan pemerintahan, menurut Bang Wahyudi ini apa yang sebenarnya terjadi pada penegakan hukum di Indonesia pada akhir-akhir ini, Bang? Menurut Bang Wahyudi. Silakan, Bang. Ya, kalau penegakan hukum akhir-akhir ini sudah seperti yang diketahui publik bersama, bahwa hukum nampaknya tajam ke atas, tajam ke bawah, dan tumpul ke atas, atau pilih-pilih lalu tebang. Nah, itu memang yang terjadi faktanya begitu. Jadi kalau lihat apakah hukum kita sekarang memang menegakkan keadilan, nampaknya masih jauh panggang dari api. Ya, seperti yang antum ketahui semuanya, baru-baru hari ini juga saya melihat fakta hukum yang ada di depan mata begitu miris, di mana sedang dibahas itu orang-orang yang sedang berkerumun melanggar prokes gitu. Tapi justru yang melakukan adalah orang yang paling bertanggung jawab menyuruh untuk menegakkan aturan sendiri. Di NTT itu presiden hadir di sana dan membuat kerumunan yang cukup banyak. Nah, ini seandainya itu yang membuat kerumunan itu mungkin Habib atau ulama, mungkin lain lagi itu penegakan hukumnya. Seperti yang kita tahu bahwa kasus HRS ini kan juga terkait dengan prokes penegakan kerumunan, penegakan hukum terkait kerumunan. Nah, ini kalau bicara penegakan hukum memang seperti itu faktanya. Di depan mata kita nampak sekali secara terang benderang, mungkin kalau bahasa vulgarnya secara telanjang, nampak praktek-praktek di depan mata kita bahwa hukum itu tidak bisa tegak secara adil gitu. Selalu saja ada persoalan yang tidak equal, ada yang ditajam sekali, ada yang tumpul, ada yang mengambang. Jadi tidak sama dengan kasus yang sama, tetapi pelakuannya beda. Itu fakta penegakan hukum yang ada beberapa hari akhir-akhir ini. Saya mencatat sedikit tadi dari pemaparan Bang Wahyudi ya, terkait ada kecenderungan hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini juga mungkin pernyataan dari Kapolri kita yang baru. Dilihat dari beberapa bulan beliau menjabat, kira-kira sudah ada penerapan dari apa yang disampaikan statementnya beliau atau tidak, Bang Wahyudi? Hampir semua orang yang akan dilantik atau sedang fit and proper test itu semua menjanjikan bahwa hukum akan tegak, akan adil, akan segala macam lah yang indah-indah itu. Tapi sampai hari ini faktanya banyak sekali praktek-praktek hukum yang memang tidak ada. Kalau mungkin bagi para lawyer, bagi para praktisi hukum sangat paham lah itu, bahwa memang untuk mencari keadilan di negeri ini tidak mudah, bahkan bukan tidak mudah, tidak murah juga gitu. Jadi cukup mahal dan susah gitu. Jadi ini perlu waktu juga, jalan berliku gitu dan seterusnya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa bukan saja prakteknya, tetapi juga banyak juga janji-janji para aparat yang menjabat itu biasanya memang janjinya indah, bagus, hanya dalam konteks pelaksanaannya memang selalu tidak sesuai apa yang dijanjikan dengan apa yang dipraktekkan. Nah, dan itu nampaknya sudah menggejala, bukan hanya menggejala tapi nyaris membudaya di kalangan para politisi maupun pejabat kita, sering dengan mudahnya mengucapkan janji, semudah itu pula mereka mengingkarinya atau melupakannya. Ya, terima kasih Bang Wahyudi. Jadi ini biasanya memang dilakukan setiap pejabat yang mau menjabat ya Bang ya. Artinya memang sudah jadi tradisi ya, kebiasaan ini.
Ya. Seperti sudah jadi tradisi. Ya, ya Bang Wahyudi. Kemudian kalau melihat iklim politik di Indonesia ini seberapa optimis nih Abang melihat masa depan penegakan hukum di Indonesia nih, secara sudut pandang politik pemerintahan nih, Bang Wahyudi? Ya, kalau berharap akan ada perubahan yang signifikan, harapan itu harus ada ya. Tetapi harus realistis juga bahwa fakta hukum kita ini kan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor untuk bisa ada tegak keadilan itu. Ada faktor sistem hukum itu sendiri, ada faktor aparat penegak hukum itu sendiri, dan tentu ada faktor eksternal yaitu masyarakat yang ada di lingkungan negara itu sendiri. Nah, kalau dalam sistem hukum sendiri, kita harus memaklumi dan memahami bahwa sistem hukum kita ini memang suka atau tidak suka, diakui atau tidak, memang sampai hari ini kita belum mampu membangun sistem hukum yang memang menciptakan keadilan. Faktanya hukum kita ini, sumber hukum kita yang dipakai hari ini masih merupakan warisan dari penjajah Belanda, yaitu KUHP yang kita pakai hari ini kan masih warisan penjajah Belanda, dan Belanda mewariskan itu pun diambil juga dari Kode Penal Prancis. Ya. Dan tentu dengan sistem seperti itu, semangat dan spiritnya memang masih ada semangat spirit menjajah, atau bukan untuk mengatur untuk kehidupan suatu bangsa atau negeri yang merdeka. Nah, ini dari sistem hukum itu sendiri. Dan selama ini kita belum mampu merumuskan sistem hukum sendiri. Nah, apalagi kalau kita kaitkan dengan keyakinan kita bahwa kalau hukum pun dibuat oleh manusia, itu pasti banyak kepentingan manusia yang akan termuat di situ. Apalagi kalau dibuat oleh penjajah, pasti kepentingan para penjajah yang akan termuat di situ. Jadi memang kita berharap sistem hukum itu memang betul-betul tidak ada muatan kepentingan, harus memang berasal dan bersumber dari zat yang menciptakan manusia yang tidak punya kepentingan terhadap pembuatan hukum itu sendiri, kecuali memang untuk pengaturan. Harusnya begitu. Gitu. Nah, itu dari segi sistem hukumnya sendiri. Dari prakteknya sendiri oleh aparat sendiri, kita bisa pahami bahwa aparat penegak hukum sendiri memang selain memiliki interpretasi hukum yang berbeda-beda gitu ya terhadap suatu persoalan, juga memang ada dalam suatu sistem hukum yang sulit menciptakan keadilan karena spiritnya masih ada spirit muatan para kolonialis maupun spirit muatan kepentingan-kepentingan manusia yang lain. Nah, ini dengan sistem seperti itu tentu aparat penegak hukum juga kesulitan menegakkan hukum secara adil itu. Jadi kalau mencari keadilan di saat seperti itu dengan komposisi seperti itu ya tentu akan sulit. Di sisi lain masyarakat juga tidak berdaya dengan sistem hukum yang seperti itu. Kemudian partisipasi hukum di masyarakat juga dikebiri gitu ya. Kalau mau kritis sedikit nanti kena undang-undang ITE, atau kritis sedikit nanti ditangkap gitu ya, ditakut-takuti, diancam dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang kita berada dalam suatu kehidupan bernegara dalam sistem hukum yang membuat rakyat tidak happy, bahkan takut gitu. Semestinya negara itu menjamin keamanan, menjamin kebebasan, menjamin kenyamanan gitu ya, bukan menjamin kesejahteraan. Tetapi ini malah rakyat merasa tidak nyaman, tidak sejahtera, takut, tidak adil. Nah, ini yang mungkin perlu kita lihat dalam konteks sistem hukum kita yang seperti itu. Belum kita masuk ke persoalan kasus yang sedang menimpa tadi dibahas kilometer 50 tadi ya. Dari situasi ini aja kita merasakan memang banyak persoalan dalam konteks penegakan hukum. Ya. Jadi kalau melihat statement Bang Wahyudi barusan ini, boleh optimis tapi kita lihat dulu realitanya pada saat ini gimana ya Bang ya. Ya. Nah, terus saya pengen pandangan yang lebih luas lagi tentang kasus ini menurut Bang Wahyudi seperti apa nih penanganan ini. Kalau melihat dari sisi keahlian Bang Wahyudi, bagaimana proses hukum yang harus berlanjut atau yang harus terjadi pada kasus kilometer 50 ini Bang
Bang Wahyudi melihatnya seperti apa nih perkembangan kasusnya, Bang? Sebelum nanti saya akan sampaikan juga ke narasumber yang lain. Ya, kalau saya lihat kasus ini semestinya tidak boleh terjadi, gitu. Karena kan yang mengakui melakukan tindakan itu adalah aparat sendiri. Dan itu dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara, negara itu wajib, gitu ya, wajib melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah, kemudian juga wajib mencerdaskannya, kemudian wajib juga mensejahterakannya, kemudian wajib mengaturnya supaya damai, ikut melakukan ketertiban dunia. Nah, ini fungsi negara. Nah, fungsi negara itu harus dilakukan oleh aparat. Siapa aparat itu? Aparat yang menjalankan, aparatur negara yang menjalankannya. Dalam konteks hal ini ada aparat penegak hukum. Misalnya kalau dibilang diakui di kilometer 50 itu adalah aparat dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya ya, yang itu kalau diakui kan gitu, seperti itu. Nah, sepertinya mereka bertindak atas nama negara untuk melindungi, bahkan kalau slogannya kan mengayomi gitu ya, mengayomi dan melindungi. Jadi kalau saya kategorikan ibaratnya jangankan mereka tidak jelas kesalahannya. Kalau ada seorang pencuri yang ditangkap massa gitu ya, ditangkap massa, dipukulin, maka aparat itu tugasnya datang untuk mengamankan. Gitu. Jadi orang yang sudah tertangkap tangan oleh massa mencuri dan itu jelas-jelas kriminal dan layak dihukum saja, itu harus dilindungi, gitu, dilindungi, dijaga, diamankan, gitu. Jadi ketika seorang polisi atau seorang aparatur negara yang menjaga keamanan itu melihat ada rakyatnya yang tertangkap massa karena mencuri mau dihakimi oleh massa, mau dipukuli atau bahkan mungkin sebagian sudah dipukuli, maka harus mengambil tindakan dengan cepat menyelamatkannya, mengamankannya supaya tidak dikeroyok massa, supaya tidak sampai mati gitu. Itulah tugas negara itu, melindungi walaupun dia kategorinya tertangkap tangan ketahuan bersalah. Tapi kan dia harus untuk menentukan dia betul-betul salah atau tidak kan harus diputuskan di pengadilan. Nah, itu kalau konteks negara hukum. Oleh karena di bayangan saya, apa kesalahan 6 pemuda yang kategori soleh tadi itu, apa kesalahannya gitu? Taruhlah seandainya mereka bersalah, apa layak dia eksekusi gitu. Sementara seorang pencuri saja gitu, ataupun maling yang ketangkap saja, itu aparat itu harus tetap melindunginya gitu. Apalagi ini bukan pencuri, bukan maling, bukan koruptor gitu. Oleh karenanya ini seharusnya tidak terjadi gitu. Kalau seandainya negara itu berfungsi dan aparat negara bertindak sesuai dengan fungsinya untuk melindungi, mengayomi gitu ya. Nah, coba Anda bayangkan tuh. Berapa banyak pencuri di pasar tuh yang sudah siap mau dikepung, digebukin, datang polisi diangkat, diambil, naikkan mobil polisi, dibawa ke kantor, diamankan. Hanya tindakannya tidak boleh berlebihan juga mengamankan. Jadi mengamankan ya cukup diamankan itu. Jangan sudah ketangkap, terus diamankan, setelah itu dilayani. Diajak nonton, diajak ke kafe, diajak foya-foya, dan itu lain lagi gitu. Itu berlebihan. Jadi tindakan aparat itu harusnya terukur sesuai dengan prosedur, sesuai dengan standar, dan normal saja untuk mengamankan. Harus tindakannya wajar dan normal. Jangan juga melakukan tindakan yang berlebihan. Kalau sudah mengamankan saja. Sama dengan ketika mengamankan, misalnya ada kita juga mendengar kasus Joko Chandra misalnya. Kalau menurut saya itu mengamankan yang berlebihan. Karena sampai mengawal dia, mengantar kemana-mana, bahkan melayani, memfasilitasi macam itu berlebihan gitu. Padahal dia seorang koruptor yang sedang buron bahkan kan gitu, sudah posisinya buron gitu, buronan internasional lagi kan gitu, sudah keluar negeri. Nah itu menurut saya itu berlebihan. Jadi posisi polisi itu atau aparat yang mengamankan ya cukup mengamankan sesuai prosedur. Diamankan nanti diajukan ke pengadilan. Jangan juga mengamankan berlebihan sampai dikawal kemana-mana gitu, bahkan dilayani gitu, nah, itu udah berlebihan. Jadi tindakan berlebihan itu seperti itu. Jadi kalau dibilang tindakannya terukur, terarah gitu, nah sepertinya tidak ada kematian harusnya, dan juga tidak ada tayangan yang harus berlebih-lebihan.
posisi dia sebagai seorang aparat ya tentu sesuai prosedur hukum saja. Gitu. Nah, oleh karenanya saya tadi kategorikan kalau negara itu berfungsi dengan baik dan aparatnya bertindak sesuai dengan fungsi negara, maka tidak akan ada kejadian 6 orang meninggal dunia atau nyawanya melayang. Itu tidak mungkin ada. Gitu. Orang mereka jelas tidak jelas kesalahannya, dia bukan koruptor, dia bukan perampok, dia bukan pencuri gitu. Sementara kalaupun pencuri saja ketangkap saja harus diamankan dan dilindungi, ini mereka bukan pencuri, bukan koruptor, bukan apa-apa. Gitu. Oleh karenanya layak mereka diamankan harusnya, bukan malah mendapat perlakuan yang di luar itu. Begitu kira-kira. Ya, terima kasih banyak Bang Wahyudi Al-Maroki atas paparannya. Jadi kesimpulan dari penjelasan Bang Wahyudi adalah sebaiknya tidak ada lagi darah yang tertumpah ya Bang ya. Dan negara wajib melindungi segenap tumpah darah dan sebaiknya tidak ada lagi darah yang tertumpah. Ya, memang begitulah kewajiban negara dan harus dijalankan oleh aparatnya. Ya. Aparat digaji oleh rakyat untuk menjalankan tugas negara. Ya, terima kasih banyak jazakallahu khair Bang Wahyudi paparannya. Mudah-mudahan bisa meningkatkan wawasan kita terhadap ilmu hukum, terutama praktis hukum di sini dan para akademisi hukum yang sudah hadir juga. Saya sapa juga kepada semua pemirsa yang hadir saat ini, khususnya Korwil DKI Raya yang sudah hadir. Terima kasih banyak sudah menyempatkan diri untuk hadir pada acara pada malam hari ini. Dan cukup menarik gitu pembahasan ini kita bahas lagi walaupun sudah 2 bulan yang lalu kejadiannya. Dan kali ini kita akan masuk ke Ustadz Tisna Ashirbuni. Kita ingin tahu pandangan beliau terkait kasus ini menurut perspektif agama, karena penting sekali gitu sebagai umat Islam kita memahami segala kondisi pada saat ini kita alami. Kita lihat dari sisi duniawi, juga kita lihat dari sisi akhirat ya. Terkait kehadiran beliau di sini memang dikhususkan untuk memberikan pandangan, memberikan perspektif perspektif agama. Jadi mungkin saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi sekedar informasi, tadi Ustaz sempat berhalangan sebentar gitu. Tadi mengantar adik untuk ini operasi usus buntu ya Ustaz? Iya tadi ada urusan di rumah sakit. Mudah-mudahan segera sehat dan mudah-mudahan proses operasi segera berlangsung lancar. Dan mudah-mudahan pasien juga dalam kondisi baik-baik saja dan Allah sehatkan, Allah angkat penyakitnya. Ustadz, tadi sudah nyimak beberapa pembicara ya, dari Bang Sundarai kemudian masuk ke Dr. Anas Wahyudi. Dari sudut pandang politik pemerintahan sudah. Kemudian saya mau tahu juga terkait sudut pandang Ustadz sebagai pemuka agama, bagaimana melihat kasus ini Ustadz? Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Korwil LBH Pelita Umat, Bang Panca, Bang Sundarai, dan juga pembicara kita, Bang Wahyudi Al-Maroki MSI. Baik, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana Islam itu begitu menghargai nyawa seorang manusia. Digambarkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a." Barang siapa membunuh suatu jiwa, bukan karena dia membunuh orang lain atau dia membuat kerusakan di dunia, membuat kerusakan di bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka orang yang membunuh tanpa hak itu seolah-olah, kata Allah, seperti membunuh manusia seluruhnya di muka bumi. Artinya begitu berharganya nyawa seorang manusia, ada orang yang membunuh satu saja dianggap seperti
qatalan nasa jami'a, seperti membunuh semua manusia. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Bang Sundarai, dalam hadis At-Tirmizi disebutkan la zawalud dunya ahwanun 'ala Allah min qatli mu'minin bi ghairi haqqin. Sungguh, kata Nabi. Jadi di sini Nabi pakai lam taukid, ada penguat. Sungguh, kata Nabi, hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah, ya, ketimbang terbunuhnya seorang mukmin yang tanpa hak. Nah, apalagi misalkan ini yang terbunuh ada berapa, Bang Nopian? Di KM 50 ya, ada 6. Ada 6. Ada setengah lusin, bayangin. Setengah lusin, oh. Jadi ada 6. Nah, Nabi mengatakan la zawalu dunya ahwanun 'ala Allah min qatli mu'minin bi ghairi haqqin. Jadi satu orang mukmin yang terbunuh tanpa hak saja itu begitu berartinya, bahkan dikatakan hancurnya dunia itu lebih ringan ketimbang terbunuhnya seorang mukmin. Dalam hadis lain disebutkan hancurnya Ka'bah, ya, di mana Ka'bah itu adalah simbol umat Islam. Kalau ada yang berani ngerusak-rusak, waduh, gawat itu. Tapi Nabi mengatakan hancurnya Ka'bah itu jauh lebih ringan ketimbang terbunuhnya satu orang mukmin tanpa hak. Kemudian yang kedua, jadi kenapa banyak terjadi pembunuhan, ya, termasuk yang di KM 50 ini. Tadi yang pertama, bisa jadi karena nggak paham bagaimana Islam itu begitu menghargai nyawa. Yang kedua, bisa jadi juga nggak paham bahwasanya orang yang membunuh tanpa hak itu nanti di akhirat itu balasannya, ya, siksaannya itu berat. Ya. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 93 Allah nyatakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, orang yang beriman, muta'ammidan, dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam khalidan fiha, dan dia kekal di dalam neraka jahanam itu. Jadi ini mengerikan sekali. Bisa dikatakan tidak ada, ya, berbuat maksiat yang diancam kekal di neraka. Kalau orang berbuat syirik itu kan masalah akidah. Orang munafik, ya, diancam kekal di neraka, itu masalah akidah. Tapi orang melanggar syariat, berbuat maksiat, diancam kekal di neraka, ini luar biasa. Artinya sama kayak orang kafir. Orang kafir kan kekal di neraka. Setahu saya hanya ada 2, ya, kemaksiatan yang ikut diancam kekal di neraka. Satu membunuh, ya, ini. Yang kedua makan riba. Ya. Jadi orang yang membunuh ini diancam oleh Allah kekal di neraka. Nah, kita aja mampir aja kagak mau, apalagi kekal di neraka selama-lamanya, gitu kan. Kita kan pengennya nih Bang Nopian semuanya di sini pengen langsung, ya kan, pas di akhirat langsung masuk surga, nggak pakai, amin ya rabbal alamin, nggak pakai mampir lagi, gitu, nggak pakai mampir ke neraka. Tetapi orang yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja itu diancam sama Allah, fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Jadi balasannya itu nanti di neraka kekal, ya. Jadi seperti itu. Harusnya kalau begitu harusnya takut, gitu loh. Harusnya takut orang tuh buat main ngeluarin pistol gitu, seperti itu, ya. Jadi kalau kayak kasus KM 50 ini, kita mengetahui kan polisi saat itu nggak pakai seragam, gitu. Nggak pakai seragam, tapi mau diakui sebagai petugas kan gitu. Bayangin tengah malam menjelang subuh, ya, di jalan tan orang dikejar-kejar. Nggak ada tanda petugas di situ karena dia nggak pakai baju petugas, nggak pakai baju coklat gitu, ya. Sehingga sebenarnya wajar kalau kemudian ada perlawanan karena nggak ngerti ini siapa kan gitu. Maka kan press release dari FPI sejak awal nih orang tidak dikenal gitu. Ya, dikirain rampok ternyata polisi yang ngaku gitu kan, seperti itu. Harusnya kan kalau memang benar gitu ya apa yang diklaim oleh polisi bahwasanya mereka mengeluarkan tembakan segala macam.
ya harusnya mereka nyadar, mereka kan nggak pakai baju petugas, mungkin dianggap perampok, dianggap begal, ya kan? Lebih baik nyingkir, udah gitu aja, selesai sebenarnya. Kan katanya mau mengintai, ngintai dari jauh aja, nggak usah deket-deket. Ini luar biasa nih, ya. Udah tahu dapat perlawanan seperti itu, lagi mengintai, kemudian malah ribut, ya. Terjadi apa? Baku hantam, baku tembak. Ya. Harusnya pas dapat perlawanan gitu ya udah minggir aja tuh petugas tuh, karena dia juga tidak pakai baju petugas kan gitu, ya. Siapa yang tahu itu petugas gitu kan, seperti itu. Nah, sehingga tidak mudah kemudian petugas itu mentang-mentang petugas di dalamnya punya rencana, dia main nembak-nembak aja seperti itu. Kenapa? Karena membunuh seorang mukmin yang beriman dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahanam kekal di dalamnya. Kemudian itu sanksi di akhirat. Kemudian ada sanksi di dunia, ya. Sanksi di dunia. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 178 Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kutiba alaikumul qisas fil qatla. Diwajibkan atas kalian qisas dalam pembunuhan. Jadi kalau ada orang membunuh dengan sengaja, qisas, ya. Oh, dimaafin sama keluarganya, ya. Sama keluarga korban misalkan dimaafkan, ya. Nabi mengatakan wa inna fin nafsil mu'minah mi'ata minal ibil, ya. Sesungguhnya dalam jiwa setiap orang mukmin itu, ya, ada diatnya 100 ekor onta. Kalau pembunuhannya disengaja bukan hanya 100 ekor onta, 100 ekor onta di antara 100 itu 40 ekor itu bunting. Nah, gitu. Harus 40 ekor dalam keadaan hamil, dalam keadaan bunting. Nah, gitu. Itu kalau dirupiahkan, ya, tahun 2011 itu pernah ada kasus TKW namanya Darsem. Dia membunuh majikannya katanya karena mau memperkosa dia. Kemudian dimaafkan oleh keluarga korban. Ya. Berapa saat itu yang dibayarkan negara untuk membantu Darsem agar bebas? Itu 4,7 miliar. Jadi gitu. Diatnya itu seharga 100 ekor orangnya bunting itu kurang lebih 4,7 miliar seperti itu. Nah, dalam kasus KM50 ini, ya, pada masa Nabi, andai kan ini mau dikiaskan dengan negara, ya, pada masa Nabi pernah Khalid bin Walid itu pada saat Fathul Mekah itu diutus oleh Nabi ke suatu kaum, ya. Kemudian Khalid bin Walid membunuh, ya, membunuh kaum itu yang mereka sudah masuk Islam, ya. Tetapi mereka tidak menyatakan dengan jelas. Mereka tidak bilang kami sudah masuk Islam. Mereka bilang kami sudah pindah agama. Nggak jelas pindah agama apa. Khalid nggak sabar, dibunuh. Ya. Saat itu dilaporkan sama Nabi, ya. Kemudian Nabi mengatakan saya berlepas diri dari apa yang dilakukan Khalid. Artinya Khalid salah tuh. Dia membunuh dengan salah. Kemudian apa yang dilakukan? Nabi membayarkan diatnya. Nah, seperti itu. Nah, harusnya dalam kasus KM50 ini, kalau memang kemudian pembunuhan itu adalah pembunuhan yang istilahnya negara mengutus, ya benar, mengutus untuk mengintai HRS saat itu, imam besar. Kemudian ternyata ada kesalahan di situ, ya. Ada apa tadi bahasanya? Extrajudi apa tuh tadi? Judicial killing. Iya, pokoknya begitu dah ya. Nah, itu maka negara harus membayarkan diatnya tuh dari tiap orang itu minimal 4,7 miliar itu. Gitu, ya. Nah, ini luar biasa, sudahlah dibunuh, kemudian tidak ada sedikit pun diat juga nggak ada dari negara, gitu. Jadi 2 kali dizolimi, dibunuh juga, nggak ada diat sama sekali. Udah gitu setelah mereka meninggal dibuat framing negatif, dikatakan mereka itu tertawa-tawa pada saat di KM50 itu menghadapi petugas dan sebagainya. Kemudian ditambah lagi ada yang memberikan hiburan pada keluarganya, mereka ini syahid, ketemu Nabi, yang memberikan hiburan, mengatakan ketemu Nabi juga dilaporin ke polisi, gitu ya. Dikatakan membuat hoak ketemu Nabi. Jadi ini 4 kali dizolimi mereka, sudahlah dibunuh, nggak ada diat sama sekali yang menunjukkan negara itu memang salah dalam prosesnya. Kemudian mereka membuat framing negatif terhadap orang yang sudah meninggal. Kemudian juga mengkriminalisasi orang yang menyatakan mereka ini syahid, seperti itu. Ya. Jadi ini sangat menyedihkan sekali, ya.
ini bisa terjadi di negeri yang mayoritas Muslim terbesar di dunia, seperti itu. Ya, jadi mungkin itu pandangan saya terkait peristiwa KM 50 ini, Bang Novian. Ya, terima kasih Ustaz Tisna. Mungkin saya akan bertanya lagi. Pertanyaan kedua mungkin nih, Ustaz. Islam kan agama yang sempurna ya, agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana Islam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum baik yang bersifat administratif atau pidana atau ukubat dan dilakukan suatu kelompok masyarakat yang melakukan pelanggaran hukuman yang sudah menjadi ketetapan negara. Apalagi ternyata yang melakukan adalah penegak hukum gitu. Bagaimana pandangan Ustadz dan bagaimana cara Islam menyelesaikan masalah ini, Ustadz? Iya, jadi kalau dalam kasus pembunuhan, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, jika yang melakukan itu bukan aparat, ya, maka dia harus mendapatkan hukum qisas. Kalau dimaafkan, dia membayar diat. Ya. Tetapi kalau yang melakukan adalah aparat, ya, ini persis bagaimana tadi kasusnya Khalid bin Walid, gitu. Atau jadi ada dua kasus minimal dalam masa Nabi itu. Yang pertama itu ada kasusnya Amr bin Umayyah Ad-Domiri. Ya. Jadi Amr bin Umayyah Ad-Domiri ini dia pada saat ada kasus Bir Ma'unah, jadi tragedi Bir Ma'unah itu tragedi di mana 70 orang sahabat penghafal Al-Quran, orang-orang pilihan itu dibantai. Nah kemudian Amr bin Amr bin Umayyah ini, ya, kemudian pada saat pulang ke Madinah, ya, dia salah membunuh orang. Dia pikir dia membunuh orang yang ikut membunuh 70 sahabat tadi. Ternyata bukan. Yang dibunuh itu adalah masih kabilah yang punya perjanjian dengan Nabi. Maka kemudian Nabi membayarkan diatnya. Jadi negara akhirnya turun. Ya. Dari situlah kemudian terjadi latar belakang perang Bani Nadir, di mana Nabi mengajak orang-orang Yahudi patungan membayarkan diat. Yang kedua adalah pada saat kasus Khalid bin Walid tadi. Ya. Bagaimana Khalid, ya, dikirim ke suatu kabilah, mengajak mereka masuk Islam. Mereka sudah masuk Islam, tapi mereka tidak mengucapkan secara sharih, secara jelas. Mereka tidak katakan kami sudah masuk Islam, tapi mereka katakan kami sudah pindah agama. Nah, gitu. Khalid nggak sabar, kemudian dibunuh. Maka Nabi mengatakan saya berlepas diri. Artinya berlepas diri apa? Berarti negara di situ merasa yang dilakukan aparatnya salah. Nah, gitu. Jadi gitu. Harusnya yang dilakukan Polda pada saat itu karena udah masalah nyawa, itu ya sama kayak Nabi seperti itu gitu. Orang disuruh mengintai, kok malah membunuh kan gitu. Nah ini saya jadi ingat juga nih. Jadi pernah juga Nabi mengirim detasemen Abdullah bin Jahsy. Ya. Jadi pada saat itu Nabi memerintahkan, ya, detasemen ini untuk mengintai. Nah, jadi ini peperangan pertama kali di kaum muslimin yang pertama. Ya. Nah, pada saat disuruh mengintai, justru kelompoknya Abdullah bin Jahsy ini malah membunuh. Nah, gitu. Nah, ini mirip-mirip nih. Mirip-mirip ya. Nah, gitu ya. Mereka membunuh, menawan, kemudian mengambil ghanimah. Nah, gitu. Dibawa pulang tuh. Tawanan bawa, ghanimah dibawa, ada yang terbunuh. Nabi juga sama. Saya nggak nyuruh kamu membunuh. Saya nyuruh kamu mengintai, kata Nabi gitu. Ya, saya nyuruh kamu mengintai gitu. Jadi ini juga terjadi pada masa Nabi. Ya, Nabi menyatakan aparat yang salah, gitu. Aparatnya bersalah karena perintahnya mengintai bukan membunuh. Jadi tahan diri, gitu. Jangan kemudian membunuh. Ya, mungkin gambaran saya tadi ya. Kalaupun ada perlawanan, yuk minggir aja udah. Orang disuruh mengintai kok gitu. Kok malah membunuh gitu. Jadi seolah-olah ini memang sudah ada niatan seperti itu gitu. Nah, jadi harusnya kalaupun memang benar klaim pemerintah, ya, karena menurut versi saudara kita di FPI tidak benar adanya senjata api dan sebagainya,
kalaupun benar apa yang dinyatakan pemerintah, ada ini kemudian Komnas HAM juga mengatakan ada dari 6 itu hanya 2 sebenarnya yang meninggal di lokasi di KAM 50, 4 itu masih hidup, ya kan? Nah, kemudian ternyata terbunuh juga, ya. Kalau benar kemudian ini kesalahan aparat, seharusnya pemerintah membayarkan diatnya, 4,7 miliar itu paling enggak, masing-masing korban itu. Kalau untuk TKW ya, mohon maaf ya TKW ini kan sebenarnya jauh-jauh safar kalau nggak ditemani mahram. Untuk TKW yang salah ya, dari sisi aktivitasnya saja negara mau mengeluarkan bayar diat, kenapa buat seorang pengemban dakwah ya, laskar seperti ini, negara sama sekali tidak ada perhatiannya seperti itu ya. Jadi harusnya negara juga menunjukkan ya memang mereka ada kesalahan di situ, maka harusnya memberikan diatnya seperti itu. Nah, kita lihat ini masalah ini seperti kurang perhatian sama sekali. Ini padahal masalah nyawa, nggak main-main, ada 6 nyawa, sudah 2 bulan, tidak jelas bagaimana proses dari hukum tentang kasus 40. Karena semakin berjalan waktu kan nanti alat bukti segala macam saksi kan udah mulai ngilang tuh ya. Bang Nopian nih misalkan disuruh inget-inget kejadian 2 bulan lalu kan nanti di pengadilan, aduh saya lupa gitu mulu jawabannya ya. Jadi harusnya kan segera ini dalam kasus seperti ini sangat disayangkan. Maka dari itu kasus KM 50 ini semakin meyakinkan kita memang aturan Allah atau syariat Islam ini adalah aturan yang terbaik yang seharusnya ditegakkan oleh manusia di muka bumi ini, termasuk di negeri kita. Mungkin itu yang bisa. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz. Jadi menurut perspektif agama pun ini termasuk pelanggaran berat karena kalau saya lihat tadi dendanya cukup besar ya Ustadz, 4,7 miliar atau setara dengan unta berapa? 100 ekor unta. 100 ekor unta, luar biasa. Jadi agama Islam adalah agama yang sempurna dan mengatur semua aspek kehidupan termasuk terkait dengan denda, terkait dengan hukuman. Nah, setelah melihat dan mendengar pemaparan dari Ustadz Tisna, kita bisa menentukan bahwa ini ternyata menurut aspek agama, menurut perspektif agama pun termasuk pelanggaran berat karena nilai dendanya cukup besar. Terima kasih Ustadz, jazakallahu khair. Semoga tadi sekali lagi semoga adiknya cepat sehat, cepat pulih ya. Kemudian kita akan ke pembicara selanjutnya. Ini sudah di depan kita nih. Ada Bang Panca Putra Kurniawan, Ketua Korwil DKI Raya, dan sudah hadir dari tadi, sudah standby dari awal sebelum dimulai bahkan. Bang Panca, Assalamualaikum Bang Panca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi Bang Panca ini karena tuan rumah ini terakhir nih. Tapi nanti saya minta semua narasumber untuk closing statement. Tapi sebelumnya saya juga mau coba pantau atau mau mengkonfirmasi apakah Bang Novel sudah hadir? Belum sepertinya ya. Beliau seperti belum hadir sepertinya. Ya, kita bisa langsung masuk ke Bang Panca Putra Kurniawan, Ketua Korwil DKI Raya. Terkait kasus ini Bang Panca, jadi sudah terakhir bahkan praktisi hukum yang sebenarnya harusnya punya pandangan di awal tadi. Tapi tidak apa-apa. Di sini mungkin saya akan bertanya beberapa hal nih. Bang Panca, apa dampak hasil penyelidikan Komnas HAM untuk penyelesaian kasus ini, Bang? Jadi kalau lihat 2 bulan sampai sekarang ini tadi seperti yang Ustadz Tisna sampaikan bahwa umat akan lupa nih. Semua orang akan lupa dengan kasus ini karena sepengetahuan saya ada namanya honeymoon phase. Jadi fase honeymoon seperti kita juga kalau honeymoon biasanya 3 bulan ternyata. Setelah 3 bulan lupa. Jadi ada namanya honeymoon phase. Itu biasanya durasi 3 bulan. Setiap apapun isu yang keluar atau berita apapun yang keluar, ketika sudah lewat dari 3 bulan, maka semua orang akan melupakan. Gitu. Artinya forum ini yang mudah-mudahan menjadi sebuah kesempatan untuk kita para praktisi hukum menilai apakah kasus ini bisa diselesaikan secara hukum dengan hukum yang seadil-adilnya atau bagaimana. Nah, Bang Panca tadi pertanyaan adalah
apa dampak hasil penyelidikan Komnas HAM, terutama setelah keluar rekomendasi dari Komnas HAM, sampai saat ini belum ada belum ada tindak lanjut dari aparat kepolisian. Bagaimana Bang Panca melihat penyelesaian kasus ini, Bang Panca? Silakan Bang. Ya, baik, terima kasih. Saya sapa terlebih dahulu mewakili Korwil DKI. Di sini ada Bang Wafi Al-Maroki. Terima kasih sudah bersedia hadir. Itu juga ulama kita Ustadz Tisna Asir Buni. Itu juga kawan-kawan paralegal yang tergabung dalam LBH Beta Umat Korwil DKI Raya. Mudah-mudahan kerjasama ini tetap bisa kita pertahankan. Amin. Baik, kembali kepada pertanyaan host tadi dan tema ILF kita malam ini. Betul bahwa kita tidak ingin umat lupa. Jadi ILF dengan tema yang kita angkat sekarang ini dalam rangka dukungan kita dan juga solidaritas kita terhadap kasus kematian yang insya Allah beliau ini syahid. Amin. 6 orang pemuda Laskar FPI. Bagaimana kaitannya dengan kondisi perkembangan sekarang? Kalau kita lihat ketika peristiwa itu terjadi, sebelumnya saya ingin menyambungkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Kita melihat perspektif politik dan perspektif agama ya. Islam memandang pembunuhan nyawa tadi sudah disampaikan. Oleh karenanya kita nanti akan tarik garis melihat kasus ini dalam perspektif yang lebih luas. Baik, yang pertama, pada saat kasus ini terjadi, maka harapan kita itu, harapan sebagian besar masyarakat adalah pada hasil yang ditemukan oleh Komnas HAM. Namun kita tahu sendiri seperti apa hasil Komnas HAM, dan intinya antara lain menyimpulkan kasus ini sebagai pelanggaran HAM, tapi bukan pelanggaran HAM berat. Karena dalam kacamata hukum dua hal ini berbeda. Yang pertama menyimpulkan kasus ini adalah pelanggaran HAM dan ada unlawful killing ya. Jadi istilah lain dari extrajudicial killing. Komnas HAM juga menyimpulkan seperti itu. Yang berikutnya adalah rekomendasi untuk meneruskan kasus ini diselesaikan melalui ranah pidana umum. Nah, lalu apa yang saat ini terjadi? Kalau kita perhatikan berita yang berkembang, dan sekarang juga tadi Bang Wahyudi sudah mengingatkan bagaimana Kapolri yang baru memberikan angin segar begitu kepada masyarakat publik untuk menuntut secepat-cepatnya kasus ini. Namun saya pribadi melihat dengan rekomendasi Komnas HAM seperti tadi, artinya menjadi batasan tersendiri juga kepada Polri untuk menindaklanjuti kasus ini, di mana tindak lanjut yang dilakukan oleh Polri adalah kepada ranah pidana umum. Nah, ini yang patut kita sesalkan sebenarnya ya. Kenapa? Karena yang pertama, kalau melihat rentetan kasusnya, maka dikatakan pembuntutan dan sebagainya, itu kita flashback sedikit mungkin ya. Dan di situ juga Imam Besar Habib Rizik Syihab juga belum menjadi tersangka. Jadi baru tahap penyelidikan. Tapi sampai jatuh korban 6 nyawa, dan jatuh korbannya itu dengan kondisi yang tragis. Sedangkan tadi Bang Wahyudi bilang, kalau fungsi polisi mengamankan, ya sudah diamankan saja dengan sebaik-baiknya. Kan begitu. Artinya jatuhnya korban jiwa ini dengan tragis, ditambah lagi korban itu jatuh di tangan aparat negara. Ya, itu ya. Jadi kita pada saat awal itu berharap pada Komnas HAM bisa menemukan. Kalau kita baca keterangan dari Komnas HAM, tidak ditemukan bukti. Bukan berarti tidak ada bukti, kan begitu. Kenapa? Untuk kepada kalau kita melihat kepada undang-undang HAM dan juga pengadilan HAM yang berlaku saat ini, kita bisa melihat dua kategori tadi ya, genosida dan kemanusiaan. Artinya bagaimana bisa menemukan bukti sehingga masuk kepada rumusan
pelanggaran HAM berat tadi. Nah, disinilah ketika Komnas HAM menyimpulkan tidak menemukan bukti dan merekomendasikan penyelesaiannya kepada pidana umum, pidana ya, ranah pidana. Kita kan akhirnya bertanya, lalu delik apa yang akan dikenakan kepada para pelaku? Karena sampai saat ini sudah 2 bulan lebih, kita tidak tahu juga siapa pelakunya, kan begitu. Kalau kita ya berandai-andai ya, ini kasus hilangnya nyawa orang. Biasanya itu ada 3 delik kan, pembunuhan berencana, pembunuhan biasa, atau misalnya pembunuhan dengan tindak pidana lain. Nah, kalau pembunuhan paling paling tinggi dalam pidana saat ini ya pembunuhan berencana. Mungkin kita ingat kasusnya Kopi Jessica, Kopi Mirna gitu ya. Itu yang terkategori kepada pembunuhan berencana. Nah, bisa nggak nanti kita melihat kasus ini diangkat kepada pembunuhan berencana? Kalau misalnya ditemukan bukti adanya komando yang memberikan kebebasan kepada petugas di lapangan untuk menghabisi nyawa laskar tadi, kalau misalnya ditemukan bukti. Masalahnya juga adalah penyidikan, setelah tadi Komnas HAM melakukan penyidikan dilanjutkan oleh kepolisian, di mana dugaan di mana pelaku daripada tewasnya 6 laskar ini juga kepolisian. Ya, ini yang patut juga kita pertanyakan keseriusan dan kejujuran dari kepolisian untuk mengenakan delik maksimal gitu ya. Kita bisa bayangkan kalaulah misalnya nanti hanya dikenakan kepada penganiayaan yang menyebabkan meninggal, itu maksimal itu kan sekitar 7 tahunan ya, 7 tahunan hukumannya. Kalau pembunuhan berencana itu bisa sampai hukuman mati maksimal ya, hukuman mati seumur hidup atau 20 tahun. Kalau dia pembunuhan biasa itu sekitar 15 tahunan. Nah, nanti kita lihat begitu. Jadi rekomendasi Komnas HAM ini sangat mempengaruhi tindak lanjut penyelesaian kasus ini. Oleh karenanya, forum-forum seperti ini kita buat agar ada semacam second opinion untuk mengawal kasus ini. Selain ada tim yang kita kenal sebagai TP3 ya, Pak Amin Rais dan kawan-kawan itu menginisiasi tim pengawal kasus ini untuk memberikan perspektif yang berbeda dari aparat negara dalam pengawalan kasus ini. Begitu, Bang Nopian. Iya, terima kasih Bang Panca. Tapi Bang Panca sendiri secara pribadi melihat bahwa ini tergolong kasus HAM berat atau gimana Bang? Dan yang membedakan tadi kan sudah disampaikan ya. Jadi kalau Bang Panca secara pribadi melihat kasus ini sebagai kasus yang masuk kategori yang mana Bang? Iya, memang begini. Kalau kita lihat rumusan di dalam Undang-Undang Pengadilan, jadi kan kita punya Undang-Undang HAM ya di Indonesia ini, Undang-Undang 39 tahun 99 dan juga Undang-Undang Pengadilan HAM, Undang-Undang 26 tahun 2000. Nah, kalau dia melihat konstruksinya ya, yang pertama mereka ini bagian dari kelompok agama, yaitu FPI. Yang kedua juga pelakunya adalah aparat. Ya. Nah, apakah bisa masuk rumusan itu? Kalau genosida, kalau kejahatan genosida mungkin tidak masuk ya, karena itu harus ada pemusnahan massal. Ya. Tapi kalau misalnya kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bagian dari rumusan pelanggaran HAM berat, itu saya pikir sepanjang Komnas HAM bisa membuktikan, harusnya ya, itu bisa masuk situ. Karena apa? Kalau kita baca rumusannya, kejahatan terhadap kemanusiaan itu adalah, saya coba lihat di sini, serangan yang meluas dan sistematik dan diketahui ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa salah satunya itu pembunuhan. Nah, apakah iya serangan itu meluas atau sistematik? Ya.
bagaimana sistematik serangan itu terjadi kan kita bisa melihat dari komando yang diberikan. Tadi Bang Wahyudi juga sudah menyinggung pada saat awal FPI sendiri tidak pernah mengatakan itu aparat kepolisian. Ya. Tapi menjadi pertanyaan kita, apa alasan kepolisian pada akhirnya mengakui di siang hari dari kejadian itu? Betul. Ya kan? Artinya disinilah kita melihat sebesar ini ya dampak dari kesimpulan bahwa ini pelanggaran HAM atau pelanggaran HAM berat. Kalau itu dianggap pelanggaran HAM berat, maka pengadilannya juga khusus pengadilan HAM. Ini memberikan efek yang luar biasa kepada aparat. Apalagi kalau kita lihat catatan-catatan dari kawan-kawan LBH yang lain, kalangan hukum yang lain, itu luar biasa. Pelanggaran yang model-model seperti ini dilakukan oleh aparat, dan minim sekali tindak lanjut yang tuntas sampai memberikan keadilan kepada terutama korban ya. Kita sendiri sebagai rakyat dengan hal ini kan menjadi presiden bahwa nyawa kita nggak dijamin keselamatannya kalau begitu kan begitu. Makanya tadi Ustadz Tisna sudah menjelaskan bagaimana Islam mencontohkan kan begitu ya, Islam mencontohkan. Artinya Rasulullah SAW sendiri pun berlepas diri ketika ada sahabat yang menyimpang dari komando, kan gitu ya, bukan dilindungi gara-gara untuk melindungi mungkin nama baik atau apalah gitu ya, tapi berlepas diri gitu. Sampai ada keputusan dari yang diberikan Allah. Nah ini menjadi catatan buat kita dalam melihat kasus. Gitu, Bang Novian. Ya, terima kasih banyak Bang Panca Putra Kurniawan, Ketua Koril DKI Raya. Satu lagi Bang, ini mungkin juga banyak dari pemirsa kita yang bertanya-tanya soal ini, karena kebetulan sudah mencuat di permukaan. Saya beberapa bulan sebulan yang lalu mungkin setelah kejadian tersebut, kemudian ada statement dari mantan Ketua MK, Bang Hamdan Zulfa, mungkin singkatnya seperti ini bunyinya. Ketika memang penyelesaian tidak terjadi pada kasus ini, maka bisa saja kasus ini diangkat atau beliau merekomendasikan untuk mengangkat kasus ini ke lembaga internasional. Kira-kira menurut Bang Panca sendiri sebagai praktisi hukum, memungkinkan tidak nih kasus ini diangkat ke lembaga hukum untuk diselesaikan? Karena sampai saat ini belum terlihat ada titik terang, dan saya khawatir tadi seperti yang disampaikan Ustadz, saya terngiang-ngiang terus nih, apakah nanti umat akan melupakan kasus ini seperti kasus-kasus yang lain gitu. Dan Bang Panca melihat memungkinkan tidak bahwa kasus ini dibawa ke ranah internasional? Silakan Bang. Ya, jadi kalau kita berbicara hukum internasional, bisa dikatakan lebih kuat perspektif politiknya dibandingkan hukumnya ya. ICC atau pengadilan pidana pengadilan internasional itu juga bagian dari rumah atau bangunan hukum internasional. Dia bisa masuk ketika hukum nasional lumpuh gitu ya. Nah, TP3 tadi yang kita bicarakan, dan juga kawan-kawan FPI itu menyampaikan kepada pengadilan HAM internasional ya. Namun memang secara tata cara atau prosedur yang mereka atur memang agak sulit saya katakan. Kenapa? Karena mereka perlu mendapatkan terlebih dahulu kondisi kelumpuhan pengadilan nasional di Indonesia. Terlebih lagi Indonesia bukan negara yang ikut serta dalam konvensi tersebut. Ya, artinya harus ada pihak lain sebagai jembatan untuk menarik kasus ini kepada ranah internasional. Tapi catatan saya sebenarnya bukan di situ. Ya, artinya kalau kita lihat kesulitan yang ada secara hukum, nah ada satu lagi sebenarnya itu secara politik, gitu ya. Ketika isu ini naik sampai internasional, menjadi pertanyaan adalah ada apa dengan sistem hukum di Indonesia sehingga bisa jatuh korban kembali di tangan aparat.
Ini mungkin perlu ditanyakan juga kepada Bang Wahyudi ya, perspektif politik ketika kasus ini naik ke ranah internasional. Begitu kurang lebih Bang Novian. Ya, terima kasih Bang Panca. Luar biasa nih. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan mungkin dari pemirsa yang hari ini, yang malam ini terjawab. Dan mudah-mudahan bisa mencerahkan terus acara ILF ini. Bisa mencerahkan, bisa membangun opini publik, dan bisa mengedukasi terutama pada para praktisi hukum dan para akademisi hukum. Mungkin statement closing untuk semua narasumber nih, karena saya melihat cukup menarik pembahasan kita pada malam hari ini, terutama tadi ya pembahasan tentang bagaimana Islam melihat kasus ini menurut perspektif agama Islam ya itu sendiri. Dan ternyata menurut Islam itu sendiri bahkan kasus ini adalah pelanggaran HAM berat. Jadi pelanggaran HAM berat, nilai dendanya cukup besar, 4,7 miliar dan setara dengan 100 ekor unta. Dan menurut sisi agama saja tadi sudah bisa disimpulkan bahwa ini adalah pelanggaran berat. Hukum yang memang harus ditegakkan seadil-adilnya ya. Kemudian dari tadi saya mencatat juga dari pernyataan Bang Wahyudi terkait optimisme nih ke depan, bagaimana optimisme Bang Wahyudi secara pribadi melihat iklim hukum, penegakan hukum di Indonesia saat ini. Dan ternyata kita perlu optimis, tapi kita lihat juga realita seperti apa gitu. Dan tadi sudah mengutip pernyataan dari Kapolri juga, jadi bahwa Kapolri yang baru menyatakan hukum harus ditegakkan, tidak ada lagi hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dan mudah-mudahan segera direalisasikan ya. Kita sama-sama berdoa. Kemudian tadi dari Bang Panca juga terkait apakah kasus ini bisa dibawa ke ranah internasional, sangat mungkin. Tapi melihat saat ini ya lebih besar efek politis ya dibanding hukumnya gitu. Jadi kita sama berdoa semuanya, mudah-mudahan kasus ini segera mendapatkan titik terang dan pihak keluarga mendapatkan keadilan. Dan saya mungkin terakhir closing statement dari semua narasumber terkait kasus ini maupun nanti mungkin juga tadi sebaiknya tidak ada lagi darah yang tertumpah. Dan sebagai praktisi hukum dan di sini juga ada pakar politik pemerintahan dan juga ada Ustadz juga sebagai ulama yang juga memberikan nasihat pada semua peserta pada malam hari ini, bagaimana melihat tadi selain optimisme ya, bagaimana melihat masa depan hukum di Indonesia selama mungkin beberapa kasus-kasus yang besar ini tidak ditegakkan dan tidak diberikan hukuman yang jelas dan tidak mendapatkan keadilan bagi pihak korban, bagaimana hukum di Indonesia ini akan membaik. Dan mungkin kita butuh masukan dari setiap narasumber berdasarkan perspektif masing-masing. Silakan. Dimulai dari Bang Wahyudi Al-Maroki. Silakan Bang. Kalau hukum ini mau baik, berarti harus dibenahi secara politik. Ya. Karena hukum yang baik pun tidak bisa dilaksanakan kalau tidak ada institusi politik, tidak ada kemauan politik. Oleh karenanya kita perlu ada institusi politik dalam konteks ini, sistem hukum dan sistem pemerintahan harus dijalankan secara bersama dalam konteks kenegaraan. Ya. Nah, tentu nanti dipilihlah sistem hukum yang terbaik yang mana. Yang jelas kalau hukum itu diserahkan dan dibuat oleh manusia pasti banyak kepentingannya. Oleh karena itu idealnya hukum itu bebas kepentingan. Oleh karenanya hukum yang bebas kepentingan adalah hukum yang tidak dibuat oleh manusia, yang bersumber dari zat yang maha adil, yang tidak punya kepentingan kecuali untuk mengatur kehidupan manusia. Itulah bersumber dari wahyu. Makanya kalau ingin hukum yang adil ya tentu hukumnya adalah menggunakan hukum yang dibuat bukan oleh manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kasus terbunuhnya warga negara, harus tampil orang yang paling bertanggung jawab di suatu negara itu. Sebagai pemimpin tertingginya harus tampil. Jadi kita dapat pelajaran tadi dari Bani Jazimah tadi di masa Rasulullah Muhammad SAW. Rasul itu kan posisinya sebagai kepala negara di Madinah. Ini perlu saya tegaskan kenapa disebut kepala negara, karena di Madinah itu ada namanya kontrak sosial ataupun perjanjian sosial
di antara masyarakat yang diikat, yang itu disebut kemudian kalau kita kenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah itu dalam konteks negara modern disebut sebagai konstitusi atau Madinah Charta. Nah, itu konstitusi tertulis pertama kali di dunia itu. Oleh karena pemimpinnya ya pemimpin selevel kepala negara. Oleh karena kalau ada warga negaranya yang meninggal, maka pemimpin tertinggi sebagai kepala negara harus tampil. Tampil pertama adalah mengambil alih tanggung jawab. Pertama dia harus meminta maaf. Kedua, bertanggung jawab atas kekeliruan maupun mengganti rugi. Nah, kalau di zaman Rasulullah SAW tadi, Rasul begitu mendapat laporan, maka dia mengirim utusan sahabatnya Ali bin Abi Thalib yang kemudian dalam catatan sejarah beliau menjadi khalifah yang keempat. Nah, Ali bin Abi Thalib yang datang ke ke penduduk Bani Jazimah itu untuk apa? Untuk bertanya kepada mereka darah berapa banyak, nyawa berapa banyak, harta berapa saja, mereka akan diganti gitu sebagai wujud pertanggungjawaban. Bahkan kalau dalam sejarah itu dikisahkan sampai tempat minum anjing pun diganti itu biayanya itu. Sampai Ali itu mengatakan masih ada yang belum diganti gitu. Sampai penduduk Jazimah itu mengatakan tidak ada lagi. Dan Ali bin Abi Thalib masih memegang sisa uang yang cukup banyak, kemudian itu pun diserahkan untuk dibagi-bagi. Jadi setelah kewajiban dan tanggung jawab itu diselesaikan, masih ada bonus diserahkan sebagai wujud tanggung jawab sebuah pemimpin negara kepada rakyatnya karena merasa bahwa ada nyawa dari rakyatnya yang tidak terlindungi. Semestinya saya setuju tadi dengan Ustadz kita, Kiai kita, Ustadz Tisna, bahwa semestinya nyawa dari 6 pemuda Laskar tadi, anggota FPI itu sebagai warga negara juga diperlakukan sebagai wujud tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya. Tadi saya sebagai di awal mencontohkan, jangankan mereka yang belum jelas kesalahannya, kalau ada pencuri saja atau koruptor saja, itu harus dijaga dan dilindungi, itu tidak boleh main dibunuh sembarangan gitu. Apalagi mereka belum jelas apa kesalahannya, oleh karena mereka harus dilindungi. Nah, kalau terjadi seperti itu sampai nyawanya hilang, maka turunlah pemimpin negara itu, siapapun yang jadi pemimpin negara lah, itu sebagai wujud tanggung jawab dia atas nama negara, meminta maaf pertama, kedua mengganti rugi, walaupun dia tidak turun langsung, dia bisa mengutus orang seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini kalau ingin mencontoh kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW, pemimpin terbaik di muka bumi kan gitu. Tapi kalau memang ingin mencontoh pemimpin yang tidak baik atau pemimpin yang buruk atau pemimpin yang tidak bertanggung jawab, ya kita tidak tahu lah itu. Masing-masing orang kan pemimpin punya idolanya masing-masing. Tapi kalau ingin mencontoh pemimpin terbaik di muka bumi ini, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, maka yang dilakukan begitu. Rasul bahkan berdoa kepada Allah berlepas diri atas perbuatan itu anak buahnya, kemudian dia bertanggung jawab untuk menyelesaikannya dengan mengganti rugi dan mengirim orang untuk menyelesaikannya itu, dan hingga selesai. Dan akhirnya tuntaslah perbuatan itu ataupun kejadian itu. Nah, kita berharap kalau pemimpin di setiap negara dia ingin menerapkan mencontoh kepemimpinan Rasulullah, semestinya dia melakukan hal yang sama. Bertanggung jawab, meminta maaf, kemudian mengirim utusan untuk menyelidiki semua itu, kemudian mengganti rugi. Jangankan nyawa, kalau perlu topi, tempat minum anjing, segala macam diganti. Itu di zaman Rasulullah dilakukan seperti itu. Oleh karenanya kita perlu mencontohnya. Demikian mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Jazakallahu khair, Mbak Wahyudi, pencerahannya. Closing statement-nya. Kemudian lanjut ke Ustadz kita, Ustadz Tisna. Silakan Ustadz. Closing statement-nya Ustadz. Sepertinya terkendala sinyal. Ya, sepertinya ada kendala sinyal, Ustadz kita. Mungkin langsung ke Bang Panca Kurniawan. Silakan Bang Panca, closing statement Bang. Melengkapi closing statement-nya Bang Wahyudi tadi, sebaiknya sebagai pemimpin negara tadi mendatangi pihak korban, meminta maaf, kemudian memberikan ganti rugi ya. Itu poin besarnya, itu poin pentingnya. Nah, sekarang menurut pandangan seorang praktisi hukum, Bang Panca, gimana Bang melihatnya Bang?
Ya, pertama tadi ya, kasus ini satu begitu terang sebenarnya dilakukan oleh aparat, ya, terhadap orang yang memang tanpa status hukum, ya kan? Para pemuda ini kan di ditembak, dihabisi nyawanya tanpa status hukum. Tadi kalau kita mengutip dari Bang Wahyudi Bidang, bahkan pencuri pun hak azazinya itu dijaga sebagai kewajiban dari aparat kepolisian, sekalipun dia tertangkap tangan. Karena ada proses hukum, yaitu sampai ke pengadilan, di mana hakim memutuskan, barulah boleh dia dihukum, apakah misalnya pembunuh itu dibunuh dan sebagainya. Sedangkan ini kan tanpa status ya, dan sudah langsung dihakim. Itu yang kita garis bawahi, kejadian yang disebut dengan extrajudicial killing atau hilangnya nyawa, terbunuhnya tanpa satu proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, bagaimana kondisi sekarang? Yang kita tuntut, kita dorong dari aparat, karena ini sudah sampai kepada tahap penyidikan di kepolisian. Setelah Komnas HAM melakukan penyelidikan dan ternyata tidak disimpulkan sebagai pelanggaran HAM berat, maka kasus itu kembali kepada aparat kepolisian. Kalau kasus itu disimpulkan sebagai pelanggaran HAM berat, Kejaksaan Agung kan akan memprosesnya, melakukan penyidikan, bukan kepolisian. Tapi karena kesimpulannya adalah pelanggaran HAM biasa gitu, maka kasus itu dikembalikan. Makanya sekarang kita melihat barang bukti juga sudah diserahkan oleh Komnas HAM kepada kepolisian, diteruskan proses penyidikannya. Setelah itu seperti biasa, nanti akan ke kejaksaan, ke pengadilan dan sebagainya. Lalu kita akan melihat seperti apa aparat kepolisian janjinya ya. Di sini kita menuntut kejujuran dan keseriusan, karena ini menyangkut 6 nyawa, terutama umat Islam yang sangat berharga tadi seperti dijelaskan oleh Ustadz Tisna. Kalaupun bisa, maka hukuman maksimal yang harus diberikan, terutama tadi menjadi catatan juga apabila ditemukan ya komando atau pimpinan yang ikut bertanggung jawab sampai jatuhnya korban ini. Makanya misalnya Kapolda Metro Jaya harusnya dibebas tugaskan dulu. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan jabatan ketika peristiwa itu terjadi. Dan sudah wajar ya kalau aparat terbukti melakukan kesalahan prosedur yang sampai hilangnya nyawa, maka sudah wajar dan layak bahwa hukumannya harus lebih berat gitu. Ya, seperti di dalam Islam pun kan kalau Khalifah Umar contohkan kalau anaknya yang melakukan kesalahan dihukum lebih berat gitu. Kenapa? Karena posisinya sebagai orang yang punya kewenangan. Nah, aparat kan begitu. Nah, ini yang kita lihat dan kita tuntut kepada aparat untuk serius dan jujur mengungkap kasus ini. Kalau tidak ya sudah, harapan itu menjadi angin lalu buat masyarakat Indonesia dan menjadi presiden yang sangat buruk pada penegakan hukum di Indonesia. Kurang lebih begitu, Bang Novian. Ya, terima kasih banyak Bang Panca atas closing statement-nya. Dan sayang sekali Bang Novel, Bang Mukmin sampai saat ini belum hadir. Dan mudah-mudahan tidak ada kendala atau apapun di jalan ya, karena kabar terakhir beliau sedang di jalan. Dan mudah-mudahan beliau dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Dan sayang sekali sebenarnya statement dari beliau justru yang ditunggu-tunggu mungkin para pemirsa nih. Tapi mudah-mudahan di pertemuan Islamic Lawyers Forum ke depan bisa hadir dan bisa membersamai kita di Islamic Lawyer Forum di berikutnya. Sudah hadir? Tadi sempat live, Ustaz? Ya, Ustaz Tisna. Sudah ada? Ya, alhamdulillah. Ya, Ustaz. Wah, closing statement Ustaz terkait kasus ini, Ustaz. Silakan, Ustaz.
Ya, Van, tadi ada gangguan teknis. Iya. Singkat saja mungkin dari saya, di tahun 2020 kemarin, matinya masyarakat sipil karena aparat itu minimal ada 3 yang kita pernah tangkap ya. Pertama, kematian adik ipar dari musisi sekaligus politikus Edi Kondolongit ya. Edi Kondolongit itu ditangkap di Papua, pulang, ya adiknya, adik ipar ya, pulang tidak bernyawa. Ya. Kemudian di Kalimantan Timur ada Herman, itu juga pulang ditangkap tanpa pakai baju, pulang tidak bernyawa. Kemudian kasus 6 laskar FPI ini. Jadi harusnya dengan berbagai kejadian ini, aparat harusnya melakukan evaluasi, bahkan pemimpin paling tinggi harusnya bisa memberikan sikap yang sangat keras terhadap aparat karena sudah berulang kali itu. Jadi bisa jadi kalau hal ini terjadi lagi gitu, harusnya tidak hanya dimutasi atau diberikan teguran, bisa dipecat, kemudian akan diproses bagaimana masyarakat sipil, bukan aparat. Kalau aparat kan tadi Nabi misalkan memberikan diat, meminta maaf. Tapi kalau berulang kali ini harus ada semacam tindakan tegas ya. Bisa saja kemudian kalau dalam Islam ya, khalifah itu memberikan takzir ya. Seperti itu. Jadi bisa jadi kemudian mereka bisa mendapatkan hukuman mati karena bahaya kalau kemudian aparat yang memegang senjata begitu mudahnya membunuh rakyatnya seperti itu. Nah, sehingga sekali lagi kejadian KM50 ini kembali menguatkan kita, khususnya umat Islam, tentang begitu hukum Islam, aturan Islam ini adalah aturan yang terbaik, aturan yang tidak ada intervensi manusia, maka hendaknya kita semua bersama-sama memperjuangkannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement. Terima kasih. Ya, jazakallahu khair Ustaz atas closing statement-nya. Dengan berakhirnya closing statement Ustaz Tisna, maka berakhir pula Islamic Lawyer Forum DKI Raya edisi perdana. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, mungkin sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mudah-mudahan segera ditemukan titik terang dan penyelesaiannya kasus ini segera bisa diselesaikan dengan seadil-adilnya. Kita berdoa sama-sama ya.